sales atau jadi PNS. Anak-anak di daerah itu banyak yang terobsesi jadi PNS. Buat sales, penghasilannya unlimited. Buat naik level, buat jenjang karir, kurang lebih sama dari kemampuan lu menjilat atasan. Hai semua, gue Gary Gombong. Salam anak rantau. Hai semua, gue Gary Gombong. Gue anak rantau asli dari Kebumen, Jawa Tengah yang UMR-nya cuma 2 jutaan dan gue pengen naikin derajat keluarga gue. Video kali ini bermula dari keresahan dan pengalaman pribadi gue sendiri. Gue jujur cukup bingung dan baru sadar kalau ternyata anak-anak di daerah itu banyak yang terobsesi jadi PNS. Pertanyaannya, why PNS? Gue pribadi juga dulu pengen banget jadi PNS. Tapi berhubung sekarang jadinya gue sales properti, gue bakal bantu kalian buat perbandingan antara jadi PNS atau sales properti. Disclaimer, video ini pure opini pribadi gue sendiri dan gak ada maksud buat menjatuhkan atau meninggikan salah satu jenis pekerjaan. Tujuan dari video ini buat kasih gambaran buat anak-anak daerah, pekerjaan yang bisa mereka pilih, dan supaya bisa mempersiapkan diri lebih baik. Oke, video ini bermula dari gue punya temen yang terobsesi banget jadi PNS. Gue pikir-pikir gue dulu juga gitu ternyata. Gue pengen banget jadi PNS karena gue lihat kerjanya kayaknya enak banget. Terus ditambah lagi, lingkungan tempat gue tinggal itu rata-rata kepengen jadi PNS. Tapi nyatanya takdir berkata lain, bos. Gua sekarang jadi sales properti. Dan gua udah jadi sales properti kurang lebih 5 tahun. Oh iya, sebelum gua tag video ini, gua udah lakuin wawancara ke beberapa teman-teman gua yang jadi PNS. Buat jadi dasar video ini. Biar kita bandinginnya lebih terarah nih, gua bagi jadi 6 parameter besar. Pertama dari penghasilan, kedua dari jenjang karir, 3 dari jam kerja, keempat dari resiko kerjanya, kelima jaminan hari tuanya, dan yang keenam difficulty atau tingkat kesusahan buat masuknya. Di sini gue bakal kasih rating antara 5 sampai 10. 5 itu yang paling buruk dan 10 itu yang paling baik. Oke, sekarang kita keluarin grafiknya sales dan PNS. Pertama, dari sisi penghasilan. Buat sales, pengalaman gue pribadi, penghasilannya unlimited atau itu nggak ada batasannya, bos. Semuanya tergantung dari jualan lu sendiri. Ini aja di luar gaji dan tunjangan. Jadi karena penghasilannya sales unlimited, gua kasih nilai 10. Oke, di sisi PNS, penghasilan di entry level rata-rata itu UMR. Jadi buat PNS, untuk penghasilan gua kasih nilai 8. Kita masuk ke kategori yang kedua, jenjang karir. Oke, buat sales dan PNS, ini gua sama-sama kasih nilai 8 ya guys. Soalnya mau jadi PNS, mau jadi sales, buat naik level, buat jenjang karir, kurang lebih sama. Dilihat dari kinerja, dilihat dari skill lu, dan dari kemampuan lu menjilat atasan. Enggak, bercanda. Di negara Konoha doang yang buat naik jabatan harus jadi penjilat yang baik. Oke, kita lanjut ke kategori yang ketiga, jam kerja. Buat jadi sales, itu punya jam kerja yang sadis guys. Jam kerjanya bisa 12 jam atau lebih di kantor bahkan. Jadi buat elu yang nggak bersedia lembur nggak dibayar, jangan jadi sales. Contoh ya, kalau jadi sales, kalian nggak ada libur di weekend karena customer kalian itu bisanya datang di weekend. Mau nggak mau, lu harus masuk. Jadi biasanya sales itu liburnya di weekday. Itu pun kalau customer kalian bisanya ternyata datang di hari libur lu di weekday, lu harus datang, bos. Ditambah lagi nih, lu pulang kerja, lu masih harus kerja. Lu harus follow up customer lu. Bisa lewat call, bisa lewat text. Jadi buat jam kerja sales, gua kasih nilai 6. Sebaliknya di PNS, itu biasanya rata-rata jam kerjanya sesuai SOP. Kalaupun kalian harus lembur, ada insentifnya pasti guys. Cukup adil sih menurut gua jam kerja PNS. Itu gua kasih nilai 8. Kategori yang keempat, resiko kerja. Kalau kalian jadi sales, sebenarnya resiko kerjanya cukup minim guys. Biasanya pernah gua alamin, gua pernah salah kasih harga, gua pernah salah kasih bonus atau promo. Nah, dari kesalahan kita itu, kita harus tanggung jawab pribadi guys. Biasanya nih, komisi kita dipotong nantinya, atau kita harus ganti rugi. Nah, buat ngelakuin kesalahan itu pun, prosesnya panjang banget. Kenapa? Karena harus lewat supervisor lu, manajer lu, sampai ke owner. Jadi ada berlapis-lapis tuh buat cek kesalahan lu. Walaupun ada resiko, tapi gua rasa cukup kecil buat kejadian. Jadi, gua kasih nilai 7 buat resiko kerja jadi sales. Kalau di PNS, gua rasa di entry level hampir nggak ada resiko kerjanya. Karena biasanya di entry level jadi PNS, lu bakal lebih banyak di bagian administratif. Kalau di negara Konoha nih guys ya, bukan resiko kerja yang bahaya. Cobaan buat
nggak korupsi ya. Gue yakin kalau di Indonesia itu pasti baik-baik aja kok. Jadi gue kasih nilai 8 buat resiko kerja jadi PNS. Oke, kategori yang kelima, jaminan hari tua. Kalau jadi sales ya guys, lu nggak punya jaminan hari tua, tapi harus dari diri lu sendiri yang persiapin hari tua lu. Nah, berhubung dari sisi penghasilan sebelumnya sales itu unlimited, jadi lu harus atur keuangan lu dengan baik buat hari tua lu nanti. Nah, karena nggak semua orang punya perhitungan atau manajemen keuangan yang baik buat masa depannya, jadi gua kasih nilai 7 buat jaminan hari tua sebagai sales. Baliknya nih guys, kalau kalian jadi PNS, lu bakal punya jaminan hari tua yang bagus karena adanya sistem pensiunan kalau lu bekerja jadi PNS. Nah, kategori ini nih yang biasanya buat lu pengen jadi PNS. Siapa bro yang nggak mau hari tuanya terjamin? Apalagi yang jamin negara. Jadi buat kategori jaminan hari tua PNS, gua kasih nilai 10. Oke, lanjut guys ke kategori yang terakhir. Kategori ke-6, difficulty atau tingkat kesulitan buat masuk di kerjaan itu. Kita mulai dari sebagai sales. Buat jadi sales, lu yang penting harus lulus SMA dan harus kerja keras. Buat seleksi masuknya pun cukup mudah. Apalagi kalau lu punya orang dalam guys. Jadi buat tingkat kesulitan daftar kerja sebagai sales, gua kasih nilai 10 karena saking gampangnya guys buat masuk kerja sebagai sales. Kalau kalian mau jadi PNS, nah ini difficulty-nya very hard bro. Karena memang sesusah itu guys buat daftar kerja sebagai PNS. Selain tes tertulisnya cukup sulit nih guys, saing lu juga banyak. Karena memang banyak banget yang berambisi buat jadi PNS. Karena itu, gue kasih nilai 6 buat tingkat kesulitan daftar kerja sebagai PNS. Nah, gitu guys kira-kira. Sekarang bisa kalian lihat sendiri, gue buatin grafik kerja sebagai sales atau PNS. Lu harus tahu bro, nggak ada kerjaan yang sempurna. Lu lihat sendiri nih bro, nilainya nggak 10 semua. Ada yang 8, ada yang 7, bahkan ada yang 6. Intinya nih bro, saran gua pribadi, lu cukup fokus ke satu strong point aja yang lu kejar. Contohnya nih, kalau lu pengen jadi sales, lu fokus aja ke nilai 10 di penghasilan. Buat poin-poin yang lainnya, lu harus bisa terima mau nggak mau, karena fokus lu cuman di poin 10 itu. Kalau lu pengennya jadi PNS, lu fokus aja ke jaminan hari tua lu. Buat poin yang lain, lu harus sesuaikan. Lu harus ingat guys, sekali lagi gua ulangin, nggak ada kerjaan di dunia ini yang sempurna. Intinya cuma satu, lu fokus ke strong point-nya, dan yang lain, lu harus bisa sesuaikan. Lu harus fokus terus bro, buat kembangin skill lu, buat jadi lebih jago setiap hari. Gue yakin, kalau lu konsisten dan tekun, apapun pekerjaan lu bakal berhasil. Lu harus ingat rumus 10.000 jam yang pernah gue buat di video ini. Kalau lu belum nonton, lu tonton dulu videonya. Kesimpulannya nih guys, apapun pekerjaan lu, kalau lu konsisten dan tekun, lu pasti sukses. Gue pengen kalian komen di bawah ya guys, kerjaan apa yang mau kita bahas selanjutnya. Nanti dari komen kalian, gue bakal coba buatin video perbandingannya lagi kayak gini. Apapun kerjaan kalian, kalian harus fokus, kalian harus tekun, dan kalian harus kerjainnya sepenuh hati biar kalian level up. Jangan lupa subscribe, like video ini, dan komen pekerjaan apa yang mau kita bahas selanjutnya. Oke, gue Gary Gombong, salam anak rantau, bye.